Shalom, puji Tuhan ya, karena kalau hujan begini berarti konsentrasi kita harus 2 kali lipat ini ya. Saya mengucapkan selamat tahun baru buat jemaat yang ada di Balikpapan, puji Tuhan ya. Tahun ini adalah tahun penuaian besar, penuaian yang terbaik akan terjadi dalam hidup kita. Bersyukur kalau Bapak Gembala mendapatkan visi untuk tahun ini. Tapi saya selalu berkata visi itu tidak akan pernah terjadi kalau kita tidak berjalan bersama dengan Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan mau supaya kita juga mengalami semua janji-janji Tuhan itu dalam hidup kita. Tadi pagi saya sampaikan Bapak Ibu bahwa untuk berjalan bersama Tuhan, tadi malam juga ya sudah disampaikan bagaimana kita ini menjadi saksi Kristus untuk bisa melihat penuaian besar. Maka kita ini terpanggil untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Apa itu saksi? Orang yang mengalami Tuhan, lalu hidupnya dipulihkan, lalu kita bisa membawa kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Nah malam ini saudara, haleluya ya, deras sekali hujannya. Ya, firman Tuhan berkata dalam Alkitab bahwa siapa yang menghormati aku akan kuhormati. Tetapi siapa menghina aku, dia akan direndahkan. Saudara, bagaimana mungkin Tuhan itu berkata bahwa dia akan menghormati kita? Saudara, kalau dihormati oleh manusia, saudara senang enggak? Diperlakukan baik, saudara dihormati, ya saudara, apa ya ada orang bilang diorangkanlah begitu. Semua manusia itu pasti kepengen begitu. Tapi saya dari dulu belajar untuk nggak usah mencari penghormatan dari manusia. Kenapa? Karena penghormatan dari manusia itu sia-sia dan hanya sementara. Tapi kalau kita mencari penghormatan yang dari Tuhan, itu yang luar biasa Bapak Ibu. Dan firman Tuhan berkata dalam 1 Samuel pasal 2 ayat yang ke-30, nanti saudara baca di rumah saja. Siapa menghormati aku akan kuhormati. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau kita ini dihormati Tuhan loh. Yang hormat kita ini bukan manusia. Ya, bukan siapa-siapa, tapi yang menghormati kita tuh Tuhan. Coba saya minta kita sedikit merenung ya. Kalau Tuhan menghormati kita, itu kayak apa saudara? Dan ini bukan saya yang ngomong, tapi firman Tuhan yang ngomong. Kita semua sedih ya, peristiwa di California, Los Angeles, kota yang begitu luar biasa. Kurang canggih apa, tapi sekarang mengalami musibah, kita berdoa. Satu doa kita, supaya mereka mengalami pertobatan. Karena 2 hari sebelumnya di salah satu acara semua artis berkumpul dalam sebuah acara ya Golden Award kalau nggak salah. Lalu mereka itu menayangkan saudara di layar besar. Jadi ada beberapa pertanyaan yang diberikan kepada artis-artis, siapa yang membawa kesuksesan dalam hidupmu? Lalu artis-artis itu ada pilihannya di situ. Kru dan para tim dari perfilman, lalu ada yang memilih orang tua, mama, lalu ada juga pilihan Tuhan di sana. Dan semua orang memilih yang tertinggi itu yang dipilih, yang membawa kesuksesan dalam hidup mereka adalah kru perfilman. Yang kedua ada yang pilih itu orang tua atau mama. Tapi Tuhan nol, gak ada yang pilih. Dan mereka menertawakan di sana, wah Tuhan sang pencipta, tapi kasihan gak ada satupun yang pilih. Lalu MC-nya berkata, ya namanya juga kita ini kan negara gak percaya Tuhan. 2 hari setelah itu 48 jam, maka kebakaran hebat terjadi dan tidak bisa dipadamkan. Itu angin bertiup 160 km per jam kecepatan angin. Yang membawa itu api semakin berkobar besar dan tidak dapat dipadamkan.
Mereka menganggap kesuksesan mereka itu mereka dapat karena manusia dan bukan karena Tuhan. Oke, manusia bisa sukses karena kekuatannya. Tapi Tuhan bisa mengambil semua kesuksesan itu dalam waktu hanya 2 hari. Amin saudara. Tidak ada yang bisa kita sombongkan di hidup ini. Mari kita hidup menghormati Tuhan. Dan Alkitab berkata kalau kita menghormati Tuhan maka kita akan dihormati oleh Tuhan. Ya, bagaimana kita menghormati Tuhan? Saya pengen kita baca dulu saudara. Bagaimana menghormati Tuhan? Amsal pasal yang ke-8 ayat 13. Amsal 8 ayat 13 firman Tuhan berkata di sana, kita harus hidup takut akan Tuhan. Apa itu takut akan Tuhan? Baca yuk bersama 1, 2, 3. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Takut akan Tuhan itu adalah membenci kejahatan. Kalau kita berkata kita ini Kristen, anak Tuhan, maka kita wajib hidup takut akan Tuhan. Dan bagaimana hidup takut akan Tuhan itu? Yang pertama, membenci kejahatan. Ayo kita berdoa, kejahatan apa yang ada dalam hidup kita hari-hari ini, maka kita harus buang itu. Takut akan Tuhan itu bisa dinilai ketika tidak ada orang di samping kita saudara. Suami, waktu istrimu tidak melihat, apakah engkau takut akan Tuhan? Istri, ketika nggak ada suamimu di sampingmu, apakah engkau takut akan Tuhan? Anak-anak muda, waktu orang tuamu tidak melihat engkau hidupmu di luar sana, apakah engkau takut akan Tuhan? Siapa contoh di Alkitab orang yang takut akan Tuhan? Yang pertama Yusuf. Ya, Alkitab berkata ketika Yusuf ada di rumahnya Potifar, Potifar itu seorang pejabat di Mesir. Dia punya istri namanya Tante Potifar. Ya. Saudara, kalau dia seorang menteri, perdana menteri atau seorang pejabat di Mesir, saya mau tanya, kira-kira istri pejabat itu cantik atau tidak? Tapi percayalah, wanita Mesir itu semua cantik-cantik. Yang paling jelek di Mesir, paling cantik di Balikpapan. Wanita paling jelek di Mesir itu paling cantik di Balikpapan. Karena wanita di sana itu tinggi, hidungnya mancung, bodinya semampai. Ya 11-12 kayak saya lah. Jangan menghina lo ya. Saudara, itu Tante Potifar itu cantik. Yusuf tinggal di rumah itu. Dan Alkitab berkata satu saat Tante Potifar itu seneng sama Yusuf. Yusuf itu ganteng saudara. Ya tinggi, hidungnya mancung. Ya mirip-mirip suami saya lah. Tapi jangan mirip Pak Kevin aja lah ya. Dia kan yang di sini penguasa ya. Saudara, ketika itu dia tinggal di situ, Tante Potifar ini jatuh cinta sama Yusuf. Dan ketika tidak ada orang di rumah, Om Potifar juga lagi pergi kerja, Alkitab berkata, maka Tante Potifar menggoda Yusuf. Saya mau tanya sama bapak-bapak yang ada di sini, atau para pria yang ada di sini. Kalau nggak ada orang di rumah, lalu kau digoda oleh wanita cantik. Ya, bapak-bapak ini udah mulai senyum-senyum ini saya lihat. Digoda wanita cantik, bapak-bapak kira-kira lari atau lari menjauh atau mendekat? Ayo bapak-bapak jawab jujur. Tidak ada istrimu, tidak ada orang, lalu ada wanita cantik, putih, ya mendekat, kira-kira saudara lari atau diam aja? Ini bapak-bapak kok tidak bergeming ya, nggak ngomong iya juga, tapi diem-diem baik. Ya, lari atau gimana Pak? Pak tolong tatap mata saya. Ya, saudara ini ujian iman loh, ujian iman. Yusuf lulus dalam ujian kepahitan.
Dia dibuang keluarganya jadi budak, dilempar ke sumur, mau dibunuh, dia lolos ujian kepahitan. Dia takut Tuhan, dia ampuni keluarganya, dia gak kepahitan. Lulus juga dalam hal kepercayaan uang, Yusuf. Sama Potifar dikasih kepercayaan semua hartanya, uangnya itu dibawa kendali Yusuf. Dia tidak nyolong karena dia tahu Tuhan itu maha melihat. Saudara jangan nyolong, nanti Tuhan maha melihat. Lalu dia lolos dalam hal uang, lolos dalam hal kepahitan. Iblis itu tidak diam saja. Satu hal kamu lolos, dua hal kamu lolos, maka dia masuk pada ujian yang ketiga. Ini Yusuf belum pernah digoda nih sama wanita cantik. Lalu ketika nggak ada orang, Tante Potifar mendekat. Dan Alkitab berkata, Yusuf lari atau berdiam? Yusuf lari. Saya khotbah di mahasiswa, saudara mahasiswa bilang begini, iya Bu, Yusuf lari karena Yusuf tuh nggak suka sama Tante Potifar, dia sukanya sama Om Potifar. Bertobat kamu ya? Emang Yusuf laki-laki apaan? Sekarang kan banyak tulang lunak. Di Balikpapan ada tulang lunak? Bertobat ya, jangan ada tulang lunak di sini ya. Jadi saudara, Alkitab berkata Yusuf itu seorang normal, ya, dia tidak menyimpang, tapi memang dia hidup takut akan Allah. Akhirnya dia lari, dia menjauh dari Tante Potifar dan akhirnya Tuhan mengangkat hidupnya walaupun dia difitnah, saudara. Untuk sebuah kebenaran, karena takut akan Tuhan, Yusuf harus difitnah. Waktu kita hidup takut Tuhan bukan berarti tidak ada masalah. Walaupun kita dekat dengan Tuhan, kita hidup kudus, ya yang namanya masalah itu bisa datang. Tapi firman Tuhan bilang, berbahagialah kalau engkau menderita karena kebenaran. Karena hal itu diperhitungkan Tuhan menjadi sebuah kasih karunia. Lalu Yusuf akhirnya dipenjara, dia jalani semuanya, dia syukuri semuanya. Ternyata memang jalan untuk menuju ke istana raja bagi Yusuf harus melewati pintu penjara. Perhatikan, Tuhan turut bekerja bagi orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Anak-anak muda di sini, kau harus hidup takut Tuhan loh, walaupun gak ada orang tuamu, kau harus jaga kekudusan, amin. Saya selalu bilang, yang umur 20 tahun, ya, ndak usah pacaran dulu. Ada di sini yang 20 tahun sudah pacaran? Masih SMA pacaran lagi. Maaf ya, kau itu belum bisa cari duit sendiri udah pacaran. Nggak usah pacaran. Ya pacaran umur 20 itu buang pikiran, buang tenaga, buang pulsa, buang duit. Survei membuktikan anak-anak muda yang depresi hari-hari ini, yang tingkat depresinya tinggi itu yang sudah pacaran. Ngapain kau belum bisa menentukan kehidupan, belum bisa ada gaji, sudah pacaran nih anak-anak sekarang ini, saudara ya. Tunggu sampai lulus kuliah, cari kerja dulu, ya hidupmu mapan, baru kau mulai berdoa. Umur 20 ke atas baru mulai berdoa dulu. Ya, nanti sudah 23, 24 itu baru mulai pacaran. Amin yang muda-muda. Tapi kau juga harus banyak berdoa. Karena di bawah 30 tahun, jodoh di tangan Tuhan. Di atas 30 Tuhan lepas tangan. Enggak, Tuhan enggak pernah lepas tangan ya. Pasti dia turun tangan. Enggak usah takut. Lebih baik lama berdoa, tapi dapat yang terbaik daripada cepat-cepat tapi salah memilih jodoh. Ya, karena pilih jodoh itu untuk seumur hidup loh. Enggak ada tukar tambah. Kalau salah ya sudah salah. Yusuf mengalami, saudara, penderitaan karena dia hidup takut Tuhan, tapi Tuhan membela dia. Nah, apa itu takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Jangan suka bohong. Jangan suka bohong ya. Orang yang suka berbohong itu bahaya, saudara. Nggak diberkati hidupnya. Kita ini kadang berpikir nggak apa-apa lah bohong kecil-kecil. Bohong itu tetap bohong. Bapak-bapak nggak boleh bohongi istri, amin.
Tolong bapak-bapak amin yang kenceng. Jangan suka bohongi istri. Kalau udah gajian ngomong sudah gajian. Kalau dapat bonus dari kantor ngomong dapat bonus. Jangan uang disembunyiin, nanti jadi uang sial. Kalau dalam hal keuangan kita saja tidak terbuka, berbahaya loh ya. Jadi mari kita berdoa menjadi orang yang takut Tuhan dalam segala perkara. Tidak boleh bohong sama istri. Kalau kau suka bohong sama istri, maka hidupmu tidak diberkati. Aku benci kepada kejahatan, aku benci pada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat dan mulut penuh tipu muslihat. Jangan sombong jadi orang. Karena Alkitab berkata Tuhan menentang orang yang sombong. Ya tapi semua manusia itu kayaknya punya bakat sombong. Ada yang bilang sama saya, Bu itu loh mentang-mentang orang kaya Bu sombong. Saya bilang orang kaya sombong mah biasa, orang miskin sombong juga banyak. Banyak gak miskin sombong? Banyak, udah miskin sombong lagi. Tapi mau kaya mau miskin, Alkitab berkata Tuhan menentang orang yang sombong. Kalau kita sombong maka kita ini menjadikan diri kita musuh Allah. Kita ditentang loh sama Tuhan. Nah saudara, apa yang kita dapatkan waktu kita hidup takut akan Tuhan? Buka bersama Mazmur 25 ayat yang ke-12. Ini panas sekali ya, memang ya karena hujan kali ya. Panas loh ini. Tapi kalau khotbah itu saudara pakai lampu sorot itu memang lebih panas, 2 kali lipat panas. Ini lampu ini panas loh saudara. Ya, makanya tolong konsentrasi dengan khotbah karena saya ini sudah kepanasan. Ya. Saudara kita buka Mazmur 25 ayat 12 berkata di sana, baca bersama. Itu. 1, 2, 3. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Ini yang saudara dapatkan kalau engkau hidup takut akan Tuhan. Apa takut Tuhan itu tadi? Menjauhi semua kejahatan, menjauhi kesombongan, kecongkakan dan tadi semua itu. Ketika kita hidup takut akan Tuhan, maka yang kita dapatkan yang pertama, Tuhan itu menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Di hidup kita ini ada begitu banyak pilihan. Kalau kita salah memilih, maka cilaka hidup kita. Kalau saudara salah pilih ya jodoh saudara, ya salah masak nasi itu menyesalnya 1 hari, beberapa jam. Tapi kalau salah pilih jodoh itu menyesalnya seumur hidup. Dan engkau harus membayar harga. Bapak-bapak, di depanmu itu banyak sekali pilihan bisnis. Anak muda, kau salah pilih jurusan kuliah aja itu bikin repot. Orang tuamu itu sudah membayar mahal. Iya Pak ya yang muda-muda. Saya banyak ketemu anak-anak kuliah. Kamu dulu kuliah apa? Mesin Bu. Terus sekarang usahanya apa? Makanan. Saya bilang, apa hubungannya mesin sama makanan? Iya Bu, saya dulu salah pilih jurusan. Cuma mau ngulang lagi nggak enak sama orang tua karena ya orang tua sudah keluarin uang sebegitu banyak. Bayangkan saudara salah ambil jurusan kuliah, itu larinya jauh banget loh. Ya, di dalam hidup kita ini ada begitu banyak pilihan. Saudara mau buka usaha, saudara mau begini. Percayakah engkau kalau semua dalam hidup ini Tuhan sudah mengatur jalan hidup kita? Dan Dia mau kita ini klik dengan rencana Tuhan. Tapi banyak manusia itu nggak klik sama rencana Tuhan. Makanya hidupnya itu terputar di padang gurun. Perjalanan dari Mesir ke tanah perjanjian itu sebenarnya hanya beberapa hari. Tapi bangsa Israel terputar menjadi 40 tahun. Itu karena ketidaktaatan, mereka itu suka berbuat jahat dan tidak takut akan Tuhan.
Bahkan seluruh angkatan pertama yang keluar dari Mesir semuanya mati di padang gurun loh. Tidak ada satupun yang tembus masuk. Bayangkan saudara, karena kedegilan hati mereka, karena keras kepala mereka, karena ketidaktaatan mereka kepada firman Tuhan, berputar 40 tahun. Saudara mau nggak membuang waktu hidup 40 tahun cuma sesuatu yang sia-sia dan engkau nggak pernah dapatkan rencana Tuhan di hidupmu, amin? Kita nggak mau lah. Saya pengen menemukan rencana Tuhan. Saya pengen klik dengan apa yang Tuhan rencanakan. Karena kebahagiaan di hidup manusia itu bukan waktu kita dapat apa yang kita mau. Tapi waktu kita dapat apa yang Tuhan mau. Dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam jodoh, dalam karir, dalam kuliah. Ayo klik dengan rencana Tuhan. Bagaimana caranya? Mulai baca Alkitab. Karena firman Tuhan ini itu adalah blueprint. Ini manual book hidup kita, saudara. Bagaimana kita tahu rencana Tuhan? Ya kita harus banyak bergaul dengan firman Tuhan. Siapa di sini yang tiap hari baca Alkitab? Biar cuma satu ayat baca Alkitab atau dengar khotbah, siapa? Ya. Ambil sepeda di bawah. Enggak tahu sepedanya siapa, ambil saja. Ya, saudara, nah kau enggak pernah baca Alkitab, bagaimana kau tahu isi hati Tuhan? Ya, kita ini semua sudah rusak otak kita ini. Harus cuci otak kita ini semua. Ya, jadi kita harus dibaharui dalam pikiran kita supaya kita akal budinya jalan dan kita ini berpikir ya, sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya itu ketemu satu jemaat, suaminya jatuh saudara dari lantai 3. Tapi tidak mati saudara, tapi dioperasi otak. Waktu dioperasi otak, dokternya bilang nanti kalau dia sembuh bu, ya mungkin suamimu ini akan mengalami banyak hal yang ya tidak seperti biasanya. Karena namanya juga otaknya sudah dibuka. Lalu saudara dibawa ke dokter ya. Istrinya bilang suami saya ini kadang lupa, kadang ingat, kadang begini, kadang begini. Dokternya bilang gini, jadi bu suaminya ibu ini otaknya harus disetting ulang. Karena banyak ada memori-memori yang dia lupa, ya dan ya harus disetting ulang. Saya berpikir gini, otak bisa disetting ulang ya bisa. Alkitab firman Tuhan berkata begini saudara, pikirkanlah semua yang adil, yang baik, yang manis. Pikirkanlah semua itu dan Alkitab juga bilang, berubahlah oleh pembaharuan budimu supaya kamu dapat mengenal kehendak Tuhan. Berubah oleh pembaharuan budi. Nah selama ini kita ini otaknya ini manusia ini sudah rusak saudara. Banyak yang kotor otak kita dari kecil. Kita dikandung dalam dosa, kutuk dosa. Kita dibesarkan orang tua kita. Iya kalau orang tua itu hidupin kita dengan firman. Banyak anak-anak itu yang orang tuanya juga gak ngerti firman. Dari kecil kita dicekokin banyak prinsip-prinsip yang tidak benar. Contoh, kalau temenmu di sekolah pukul kau, pukul gantian, ya, hajar. Jangan kau takut-takut. Nanti ada mak yang bela. Ini kan bukan ajaran firman Tuhan. Tapi kita sudah tanamkan kepada anak. Banyak prinsip yang salah, makanya otak kita ini harus disetting ulang. Dengan cara apa? Baca Alkitab, baca firman. Supaya otakmu itu dibaharui kembali sehingga kita mengalami pembaharuan budi. Lalu kita bisa berubah. Mengerti kehendak Tuhan, baca Alkitab, tahu yang muda-muda nih. Ya, kalau ada cowok datang mau seganteng apapun, kalau enggak seiman, tolak jauh-jauh, amin. Soalnya ganteng bu. Saya tuh sudah berdoa bu, Tuhan kirim Petrus, Yohanes, Yakobus, yang datang Zulkifli. Ya. Apalagi kalau sudah ngomong, soalnya saya ini bu sudah umur 26, 27. Saya bilang kau pasti tidak akan berbahagia. Karena itu tidak sesuai firman Tuhan. Tapi kalau kau mau bayar harganya silakan.
Alkitab bilang jangan menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tidak percaya. Karena tidak ada persamaan antara terang dan gelap. Tapi banyak yang nekat saudara. Ada satu wanita telepon saya, Bu saya pacaran sama bukan orang Kristen Bu. Gini saya bilang putus dalam nama Yesus. Enggak bisa Bu. Kenapa? Sudah terlanjur cinta. Bucin ini jadi bucin. Saya bilang kamu jangan ikuti perasaanmu, masih ada waktu, putus. Oh dia telepon, tapi Bu saya sudah terlanjur. Enggak apa-apa sudah terlanjur, keluar dari ikatan dosa itu, bertobat, datang sama Tuhan, nanti Tuhan pulihkan. Ya enggak bisa dong Bu, sudah terlanjur. Ya terserah kamu, saya sudah kasih nasihat. Telepon lagi, Bu gimana ya, kamu enggak usah telepon-telepon saya kalau enggak mau denger nasihat saya. Putus. Ya nggak bisa dong Bu, orang sudah terlanjur, tapi dia sih kasar begini-begini, putus dalam nama Yesus. Ya nggak bisa Bu, saya tutup teleponnya. Tiba-tiba dia telepon saya lagi, Bu saya hamil. Jadi ya saya harus menikah Bu, tapi saya disuruh menyangkal Yesus untuk ikut agamanya. Jangan menikah. Ya tapi kan saya sudah terlanjur hamil Bu. Masa saya gugurin? Tidak boleh digugurkan. Bayar upah dosa. Yang penting kamu bahagia bersama Tuhan. Enggak apa-apa. Lahirkan anak itu tapi kamu bayar harga. Ya enggak mungkin lah Bu. Orang tua saya juga marah gini-gini. Terus bagaimana ya Bu? Masa saya harus menyangkal Yesus? Pilihan ada di tanganmu. Enggak usah telepon saya lagi. Kepala batu sekali saudara. Heran saya. Udah ngerti loh firman Tuhan. Kamu mau telepon saya, mau mendengar nasihat saya atau bagaimana? Ya tapi kan enggak mungkin Bu. Ya memang dari dulu kan kamu bilang enggak mungkin terus sejak kamu jatuh cinta sama dia. Akhirnya saya enggak mau lagi layani saudara. Saya bilang resiko di tanganmu. 3 bulan berikutnya telepon lagi. Bu, saya Bu. Kamu lagi. Kenapa? Sudah bahagia, selamat ya. Saya ini mau telepon ibu Bu. Saya sudah melahirkan. Ya selamat, sudah bahagia. Terus Bu, saya mau cerai. Kenapa? Orangnya kasar, saya dipukuli, kapok. Syukur. Kenapa enggak dari awal dulu kamu dengerin saya? Akhirnya kamu cerai, ya. Ngapain kamu cerai? Makanya yang muda-muda saya mau bilang, berdoa. Kalau ditanya orang gini, kok belum menikah? Bilang iya Bu, karena saya pengen membangun rumah tangga yang sakinah mawadah. Bagi saya lebih baik saya jadi ibu-ibu rumah tangga yang bijaksana daripada jadi janda muda. Karena sekarang banyak wanita-wanita itu nikah cepat tapi jandanya juga cepat. Nggak cocok akhirnya bercerai. Buat apa saya bilang terlalu mahal harga yang harus kamu bayar. Kamu sudah menyangkal Yesus cuma demi laki-laki. Ya tapi ya sudah akhirnya mau bertobat ya kembali Tuhan terima kau. Tapi jangan gitu lagi ya. Terus gimana Bu? Saya harus baptis ulang sini, tak rendam 20 menit kau. Biar kau buka mata langsung di rumah Bapa di sorga. Lebih baik tubuhmu binasa tapi jiwamu selamat. Ada orang-orang begini saudara hidup. Ngerti firman Tuhan tapi nggak mau bertobat, nggak mau melakukan. Mari ayat ini berkata, hidup takut akan Tuhan. Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus kau pilih. Anak muda ini dunia semakin berubah loh. Dengan adanya AI, robot yang begitu luar biasa, banyak nanti ke depan tenaga kerja sudah mulai berganti dan beralih kepada robot. Tenaga administrasi mulai hilang sekarang, nggak dipakai lagi. Kenapa? Karena sudah pakai mesin, pakai komputer. Bahkan sekarang beberapa negara di luar negeri yang khotbah sudah bukan pendeta, ya, tapi robot AI yang khotbah. Itu AI pintar sekali. Saudara tanya apa aja dia tahu. Tapi jangan jadikan dia Tuhan. Cuma kemarin saya coba, Debbie Bastet itu siapa? Dia bilang pembawa acara dunia lain. Dia enggak kenal saya saudara. Bodoh juga itu AI ya. Tapi memang benar saya pembawa acara dunia lain memang. Ya, bukan dunia nyata, dunia lain saudara. Ya, dan saya baca berita saudara, ada anak muda di Amerika, dia bunuh diri gara-gara disuruh sama pacarnya robot AI di internet. Anak-anak muda sekarang ini merasa kesepian.
Karena dia itu lebih banyak dari HP. Ya, lihat HP, apa-apa HP. Jadi kalau terluka cari teman curhat. Nah, itu sekarang ada robot AI yang bisa dijadikan pacar. Berwujud di internet wanita. Sampai dia suruh bunuh diri loh anak itu saudara. Ini akhir zaman mengerikan saudara. Ada yang tanya sama saya, Bu, di beberapa negara di luar negeri sekarang yang khotbah itu AI loh, bukan lagi pendeta. Menurut Ibu gimana? Ya saya bilang ya setidaknya AI kan enggak homo, enggak selingkuh, no? Tapi ini akan mulai tergantikan. Kalau engkau tidak takut Tuhan, maaf saudara, kau tidak bisa mengandalkan pendidikanmu S1, S2, S3, S20, S21, S23 kayak Samsung. Enggak bisa. Cuma Tuhan yang sanggup memberikan engkau masa depan yang pasti, yang penuh dengan pengharapan. Dunia tidak bisa menjamin. Anak-anak muda, jangan kau taruh harapanmu pada kepintaran otakmu. Dunia berkembang, dunia bergerak begitu cepat, melampaui batas kekuatan manusia, kemajuan teknologi. Ya, di Jepang sekarang, ini Jepang lagi menurun saudara. Kenapa? Karena kekurangan populasi manusia. Di sana anak-anak mudanya nggak mau menikah. Mereka berpikir ya kami mending berhubungan aja, membangun hubungan, tapi tidak ada dalam satu ikatan pernikahan karena nanti nggak cocok cerai. Jadi mereka memilih untuk kumpul kebo, hidup bersama tapi nggak punya anak. Jadi di Jepang sekarang negara itu banyak rumah-rumah yang kosong karena nggak ada. Saudara nggak akan melihat anak kecil di Jepang, karena di sana orang nggak mau punya anak. Beda sama di Indonesia. Indonesia ini luar biasa, negara berflower. Beda memang. Di Jepang anak 16 tahun bikin robot, di Indonesia bikin anak. Luar biasa enggak? Ya, di sana bikin robot 16 tahun, di Indonesia bikin anak umur 16 tahun. Jadi lebih hebat mana? Indonesia bikin manusia loh, hebat Indonesia ini. Ya, tapi saudara, jadi kita melihat sekarang, bahkan ya saya mendengar banyak berita hari-hari ini katanya angka pernikahan di Indonesia juga mulai turun loh. Karena anak-anak mudanya melihat berita banyak laki-laki selingkuh, banyak begini. Anak saya bilang gini, kalau saya tanya, Dek kamu tuh kapan nikah sih? Mam, cari cowok sesuai kriteria firman Tuhan tuh susah. Aku ada yang seneng di kampus mam, ganteng tapi bukan Kristen. Ada lagi yang datang Kristen tapi merokok. Kan kita nggak boleh sama cowok merokok. Di sini yang masih ada yang merokok? Nggak usah angkat tangan. Jangan, nanti saya baptis saya rendam 20 menit saudara. Tapi saya tahu nih yang merokok-merokok di sini saya tahu. Kenapa saya tahu? Di kepalamu ada asap soalnya. Ya. Anak saya bilang susah mam. Dapat ada baik, perhatian tapi dugem. Saya cuma bilang gini, Dek, berdoa. Cowok yang takut akan Tuhan tuh masih ada. Ya, buktinya papimu ada. Ya tak? Gak usah tepuk tangan nanti dia besar kepala. Ya ada, tapi memang susah. Tapi ya kita harus berjalan dalam firman Tuhan. Anak saya bilang gini, mending gak usah nikah ya mam. Lihat berita-berita perselingkuhan hari-hari ini. Lihat orang nikah terus suaminya selingkuh. Ih aku kayaknya gak siap deh kalau suamiku selingkuh. Saya bilang iya kamu gak usah ngomong begitu. Tapi saudara memang sekarang itu ya ini mulai terjadi juga saudara. Karena orang-orang melihat bahwa wah banyak perselingkuhan, perceraian, mereka mulai banyak wanita yang memilih untuk tidak menikah hari-hari ini. Apalagi di kota besar, mereka nggak mau punya anak. Saya tanya sama satu orang ibu masih muda banget. Kenapa anaknya satu tok? Nggak mau bu, repot. Nanti apa-apa mahal, padahal orang kaya loh. Anaknya satu tok katanya takut apa-apa mahal. Saya bilang saya dulu menikah sama suami saya, nggak pernah mikir ini mahal. Tiap tahun hamil. Ya, tapi buktinya berkat Tuhan menyertai kan. Yang penting kita hidup takut akan Tuhan. Maka Tuhan tunjukkan jalan. Yang kedua, orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. Siapa yang mau bahagia? Akhir zaman ini saudara, orang semua mencari kebahagiaan. Tapi engkau tidak akan temukan kebahagiaan di luar Tuhan. Tidak ada. Amin.
Cuma di dalam Tuhan. Saya bicara tentang kebahagiaan bukan kekayaan loh. Karena tidak semua orang kaya itu bahagia. Ya, kalau artis-artis itu memang bahagia, mereka dapat popularitas, mereka terkenal. Buktinya banyak artis yang mati bunuh diri karena tidak bahagia. Bahagia hanya kita dapatkan waktu kita hidup takut akan Tuhan. Dikatakan di sana, walaupun hidup kita lagi tidak enak, walaupun keadaan kita lagi dalam persoalan dan berat, tapi waktu kau hidup takut Tuhan, bahagia hidupmu. Siapa bilang? Aku yang bilang. Saya sudah mengalami Tuhan. Mengalami banyak air mata dalam hidup saya. Dalam pernikahan kami susah dari dulu saudara. Tapi kami bahagia. Waktu ada masalah suami istri duduk di kaki Tuhan berdoa. Minta Tuhan campur tangan. Mujizat terjadi. Siapa bilang orang yang bahagia itu yang punya duit? Sekalipun engkau tidak punya duit. Kalau kau hidup takut Tuhan engkau berbahagia. Katakan amin. Yang terakhir dikatakan di sana. Dan Tuhan akan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Saudara, orang yang takut Tuhan itu jadi sahabatnya Tuhan. Jadi bestinya Tuhan. Siapa mau jadi bestinya Tuhan? Syarat pertama apa? Nggak usah suka curhat sama manusia. Curhatnya sama Tuhan. Kalau ada masalah jangan dikit-dikit. Gua mau curhat nih. Nggak usah. Aku cuma curhat sama kamu loh. Karena kamu itu bestiku. Emang hari gini ada besti? Pret. Semua besti itu cuma kalau ada maunya aja. Ya. Ada ibu-ibu bos saya itu curhat loh sama teman saya. Saya curhat bu, diceritain sama semua orang. Ya memang begitu. Padahal itu teman baik saya loh bu. Saya bilang kamu baru ngomong gini, gua mau curhat nih tentang laki gua. Ya udah, yuk kita sambil ngopi aja. Panjang nggak? Panjang. Ya udah ya, 15 menit lagi gua nyampe, kita ketemu di kafe ini ya. Iya. Baru pergi nih, bestinya udah WA temen yang satu. Si ini mau curhat tentang lakinya. Apa-apa? Tunggu bentar, belum cerita. Ntar ya kalau udah cerita gua kasih tahu sama kamu. Tapi jangan kasih tahu cuma kamu loh, karena kamu bestiku. Pret. Jangan menaruh percaya kepada siapapun saudara. Karena sekalipun dia teman baikmu, belum tentu dia pendengar yang baik. Bisa jadi dia penyebar yang baik. Jangan curhat sama Tuhan. Kalau kau mau menjadikan Tuhan sahabat baikmu, ketika ada masalah, masuk kamar, tutup pintu, berlutut cerita sama Tuhan. Amin. Tuhan itu sedang mencari orang-orang yang layak untuk menerima kekuatannya. Matanya sedang menjelajah ke seluruh bumi. Dia mencari orang-orang yang layak untuk dilimpahkan kekuatannya. Saudara baca ayat ini, wow gak saudara? Wow. Jadi Tuhan tuh lagi nyari. Di seluruh bumi matanya menjelajah. Mana ya orang-orang yang mau aku berikan kekuatanku. Yang akan aku limpahi kekuatanku. Ayat ini berkata, syaratnya yang dicari oleh Tuhan adalah orang-orang yang bersungguh hati mencari siapa? Terhadap Tuhan. Saya berdoa supaya kita semua di sini menjadi orang yang layak untuk dilimpahi kekuatan Tuhan. Katakan, amin. Kenapa kita butuh kekuatan Tuhan, saudara? Jangan pernah salah mengartikan berkat dan kemenangan itu, berarti orang itu diberkati, disertai Tuhan, buktinya dia kaya. Maaf, kekayaan bukan menjadi tolak ukur seseorang disertai Tuhan. Jangan pernah berpikir ketika saudara melihat orang diberkati, orang kaya, orang itu berarti diberkati Tuhan, disertai Tuhan. Setan juga bisa beri kekayaan. Tolak ukur orang disertai Tuhan bukan kekayaan. Jangan juga berpikir ketika orang itu hidup, dia miskin, dia gak punya apa-apa. Lalu kita berpikir, dia ini dikutuk Tuhan. No. Saudara diberkati atau tidak itu gak ada hubungannya sebenarnya dengan keselamatan yang sudah kita terima dari Tuhan. Inilah hidup. Setiap kita akan mengalami yang namanya pasang surut. Karena itu kita membutuhkan kekuatan Tuhan. Kenapa saudara?
Karena ada orang yang ketika dia miskin, dia tuh sungguh-sungguh cari Tuhan. Makanya ada seorang ibu datang sama saya, "Bu, suami saya selingkuh, Bu. Saya doanya sama Tuhan gini, Tuhan bikin suami saya miskin lagi, biar kami bangkrut." Kenapa? Karena waktu dulu dia miskin, Bu, dia tuh setia cari Tuhan. Dia melayani Tuhan, dia sayang keluarga, dia setia kepada keluarga. Tapi ketika dia diberkati, dia lupa Tuhan, Bu. Jadi tidak selamanya berkat itu bisa membawa orang hidup dekat dengan Tuhan. Tidak selamanya kekayaan bisa menjadikan kita bersungguh hati terhadap Tuhan. Sebaliknya ada ibu-ibu yang konseling sama saya, "Bu, suami saya dulu kami kaya. Waktu kami kaya diberkati, suami saya itu melayani Tuhan, Bu. Dia sayang kepada kami, setelah dia jatuh bangkrut miskin, dia marah dan kepahitan kepada Tuhan. Dan dia berkata, saya tidak akan lagi melayani. Di mana Tuhan itu?" Artinya saudara, bukan orang yang kaya yang diberkati dan disertai Tuhan. Sebaliknya juga, bukan orang yang miskin yang diberkati dan disertai Tuhan. Itu tidak bisa menjadi tolak ukur kita tentang penyertaan dan kasih Tuhan. Ada orang ketika kaya dia jatuh. Ada orang ketika miskin dia justru jatuh, jauh dari Tuhan. Tapi ada orang waktu kaya dia cari Tuhan sungguh-sungguh. Ada orang waktu miskin dia cari Tuhan sungguh-sungguh. Jadi sebenarnya bukan keadaan kita yang menentukan iman kita itu bisa menjadi pemenang sampai akhir atau tidak. Disinilah kenapa kita membutuhkan kekuatan Tuhan. Karena cuma Tuhan yang bisa membuat seorang yang kaya tetap bertahan pada posisi takut akan Tuhan dan sungguh-sungguh terhadap Dia. Dan cuma kekuatan Tuhan yang bisa memampukan orang yang miskin juga tetap sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Makanya ayat ini berkata, Tuhan itu matanya menjelajah ke seluruh bumi. Tidak dibilang di situ untuk mencurahkan berkatnya, mencurahkan kekayaannya kepada orang yang bersungguh hati. No. Firman ini berkata, mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi untuk mencurahkan, melimpahkan apa? Kekuatannya. Kepada siapa? Kepada yang kaya, yang sungguh-sungguh berhak terhadap Tuhan, kepada yang miskin, yang juga sungguh-sungguh terhadap Tuhan. Karena kekuatan Tuhan itu yang memampukan kita. Amin, saudara. Kita harus mencapai kemenangan di dalam iman sampai pada garis yang terakhir, saudara. Di dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat yang ke-7 firman Tuhan berkata begini. Wahyu 21 ayat yang ke-7, saudara. Barang siapa menang, ia akan apa? Memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya dan dia akan menjadi anakku. Sebagai orang percaya kepada Tuhan, kita harus terus melangkah di hidup ini. Baik kita kaya, baik kita miskin, kita butuh kekuatan Tuhan supaya sampai pada garis akhir kita menjadi pemenang. Jadi nggak ada hubungannya sama miskin atau kaya. Kita semua dituntut untuk menjadi pemenang. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini dan aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku. Sebaliknya ayat 8 berkata apa di sana? Ayat yang ke-8 firman Tuhan berkata, baca sama-sama. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api belerang. Inilah kematian yang kedua. Kenapa kita butuh kekuatan Tuhan? Supaya entah kita kaya, entah kita miskin, kita diberi kemampuan untuk terus menjaga hidup di dalam perkenanan Tuhan. Kita harus mencapai garis kemenangan. Kita harus mencapai garis finish sampai pada akhirnya. Jangan pernah meninggalkan Tuhan apapun keadaanmu.
Saya ketemu dengan hamba Tuhan, dia bilang, Bu, saya sudah hampir meninggalkan pelayanan. Enggak ada Tuhan-Tuhanan. Kenapa saya melayani Tuhan tapi saya tetap miskin? Saya bilang, Pak, engkau membutuhkan kekuatan Tuhan. Saya pernah ada di posisi itu, tidak punya uang 1 sen pun, tidak ada tempat saya jadikan tempat pelarian. Tapi saya tetap bertahan, karena Tuhan memberikan aku kekuatannya, untuk aku bisa melewati semua hal itu. Amin saudara. Sebaliknya ada orang yang kaya, karena dia diberkati, dia lupa Tuhan, dia jatuh dalam persinahan, dalam kenajisan. Dia mempergunakan hartanya untuk sesuatu yang tidak dikenan Tuhan. Karena bingung mau buat apa lagi uangnya. Akhirnya jatuh, berselingkuh, pelihara perempuan. Dan akhirnya dia melupakan Tuhan. Saya cuma bilang, engkau butuh kekuatan Tuhan. Jadi mau miskin, mau kaya, kita semua butuh kekuatan Tuhan. Untuk kita berjuang sampai pada garis akhir. Makanya saya mau bilang di sini buat kita yang hari ini merasa masih miskin, kekurangan. Jangan sedih. Karena di luar sana ada begitu banyak orang kaya yang sudah jauh dari Tuhan. Dan mereka juga sama-sama tidak memiliki kekuatan dari Tuhan untuk bertahan dalam kesetiaan sampai pada garis akhir. Makanya saudara, kalau kita lihat di sini ya, kita baca di dalam ya Filipi, mari kita lihat bersama. Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-13. Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-13, di sana Rasul Paulus menulis begini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi apa? Kekuatan kepadaku. Segala perkara bukan berarti hanya yang enak atau yang tidak enak. Tetapi namanya segala perkara, baik enak, tidak enak, baik miskin, baik kaya, dia dapat menanggungnya karena apa? Tuhan memberi kekuatan kepada dia. Coba kita baca mulai dari ayat yang ke-12 saudara. Ya, Rasul Paulus menulis begini, mulai dari ayat 12 Filipi 4. Baca bersama, dia bilang apa? Aku tahu apa itu kekurangan. Aku juga tahu apa itu kelimpahan. Artinya Rasul Paulus pernah ada di dalam satu keadaan dia benar-benar kekurangan. Enggak punya apa-apa. Yang di sini merasa kekurangan, jangan sedih. Semua orang-orang di dalam Alkitab dicatat sebagai orang-orang yang juga pernah ada di dalam titik yang sama. Mereka mengalami kekurangan. Bahkan saya pun yang hari ini menyampaikan firman Tuhan di depan saudara, saya pernah merasakan yang namanya hidup miskin tanpa ada apa-apa di hidup saya. Aku tahu apa yang namanya kekurangan. Sebaliknya Rasul Paulus bilang di sana apa? Aku juga tahu apa itu kelimpahan. Sebaliknya dia juga berkata, aku juga tahu apa yang namanya berkelimpahan itu. Semua yang aku mau bisa aku dapat. Dia pernah merasakan itu. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu pun yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Baru muncul ayat 13 di sana dia berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Yang kita butuhkan hari ini seringkali bukan jawaban atas doa kita. Kenapa? Karena Tuhan itu gak pernah terlalu cepat untuk menjawab doa kita. Setiap persoalan yang terjadi dalam hidup kita itu Tuhan punya rencana. Tuhan punya rencana. Dan kalau engkau belum mengerti kehendak Tuhan di balik masalahmu, Tuhan itu gak pernah cepat-cepat mau jawab masalah kita. Makanya banyak orang bertanya, Bu, kenapa ya? Saya sudah berdoa puluhan tahun buat suami saya, Bu, supaya dia bertobat. Tapi kenapa dia nggak tobat-tobat? Saya bilang ya karena ibu masih simpan kepahitan. Kenapa suami belum bertobat? Tuhan mau ajar ibu memiliki kasih.
Doa sungguh-sungguh, layani suamimu sekalipun dia menyakiti engkau. Kalau ibu sudah melakukan itu, maka bagi Tuhan itu cepat. Jadi semua masalah yang terjadi di hidup kita, itu ada rencana Tuhan. Makanya firman Tuhan berkata, Allah itu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan di dalam segala perkara. Jadi ketika kita menghadapi pencobaan, ketika kita menghadapi ujian, jangan buru-buru minta jalan keluar. Tapi bilang, Tuhan beri aku kekuatan untuk menanggung apa yang sedang aku alami hari ini. Supaya aku tidak menyangkal Engkau Tuhan. Kita tahu di Alkitab doa AG, dia berdoa apa? Tuhan jangan berikan kepadaku kekayaan. Supaya jangan kalau aku kaya, aku melupakan Tuhan yang sudah menciptakan aku. Tapi jangan berikan juga padaku kemiskinan. Supaya jangan aku menghina namamu dan berkata, di mana Tuhan itu? Buktinya saya kekurangan. Dia bilang apa? Berilah padaku Tuhan apa yang patut untuk aku jalani di dalam hidupku. Jadi hati-hati saudara, bukan soal kaya atau miskin, bukan soal senang atau susah. Itu semua adalah musim dalam kehidupan yang akan selalu berganti. Tetapi yang terpenting yang harus kita miliki hari ini adalah hidup di dalam kekuatan Tuhan. Karena itu ayat itu berkata, mata Tuhan itu sedang menjelajah ke seluruh bumi. Kenapa dia mencari orang-orang yang akan dilimpahinya dengan kekuatannya? Karena Tuhan tahu yang manusia butuhkan di dalam pengiringannya kepada Tuhan itu adalah kekuatan Tuhan. Makanya Daud bisa berkata, sekalipun aku berjalan lewat lembah kelam, aku gak takut. Sebab Engkau besertaku. Bukan soal dijawab atau tidak. Penyertaan Tuhan, kekuatan Tuhan. Itu akan menjadikan kita orang-orang yang tidak mudah menyerah. Kalau soal proses, kita semua pasti diproses saudara. Kita semua pasti akan diproses. Kalau engkau belum pernah mengalami kekurangan, maka satu saat engkau akan diizinkan Tuhan. Kenapa? Karena tanpa engkau mengalami kekurangan, itu namanya belum komplit proses hidupmu. Makanya sekarang yang sedang diberkati, hati-hati. Minta sungguh-sungguh kekuatan Tuhan. Supaya ketika engkau diproses, engkau tidak jatuh. Ketika engkau menikmati kelimpahan, engkau juga tidak jatuh. Sebaliknya, orang-orang yang mungkin berkekurangan, ya satu saat Tuhan akan izinkan. Ya kita harus melewati setiap musim di hidup kita. Rasul Paulus bilang, aku tahu apa itu kekurangan. Aku tahu apa itu kelimpahan. Tetapi dia bilang dalam segala perkara, entah aku lapar, entah aku kenyang, entah aku miskin, entah aku kaya, Tuhan memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara itu dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bilang hari ini, Tuhan aku lagi ada masalah, tapi aku percaya aku pasti bisa melewati itu. Sebab Tuhan melimpahi aku dengan kekuatan dari tempat yang maha tinggi. Katakan amin. Yes saudara, tepuk tangan buat Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita punya pemahaman yang benar tentang Tuhan. Kenapa banyak orang menjadi kecewa? Karena engkau berpikir ketika kau akan hadapi masalah, yang Tuhan akan berikan itu jalan keluar. Hello. Tuhan bekerja sesuai dengan waktunya. Mungkin dia akan proses kita 2 bulan, tapi kan kita maunya hari ini proses, besok selesai. Kita lupa dan sering kali pun kita nyanyi, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tapi berapa sering juga kita, Tuhan besok dong Tuhan selesai masalah saya, Tuhan lusa dong Tuhan. Ingat, waktu Tuhan. Engkau pengennya besok, tapi Tuhan bilang 2 tahun. Amin. Saya ikut Tuhan. Susah terus saudara. Susah terus, puluhan tahun. Kekurangan terus, ya. Difitnah terus, ya. Dijatuhkan terus, ya. Puluhan tahun. Tapi Tuhan melimpahiku dengan kekuatannya. Dan itu yang tetap membuat saya kuat dan berkata, Engkau baik Tuhan. Bahkan ketika dunia, ketika setan menawarkan, balik ke keluargamu, tinggalkan Yesusmu, balik ke agamamu, buang Yesus.
Saya tetap berkata, Tuhan, apapun keadaanku hari ini, Engkau baik. Karena aku sudah diselamatkan. Tidak ada satupun keadaan di hidup yang bisa menukarkan keselamatan yang sudah Tuhan berikan buatku. Dan itu cukup bagiku untuk berkata Engkau baik. Sekalipun saya berkekurangan hari ini. Saya pernah merasakan saudara mau makan tuh gak ada duit. Saya pernah mengalami itu. Saya puasa terpaksa. Terpaksa puasa karena memang uang itu berkat itu cuma cukup makan 1 hari 1 kali. Saya pernah mengalami itu. Kenapa sampai hari ini saya tetap kuat bertahan? Semata-mata cuma karena kekuatan dari Tuhan. Air mata tiap hari. Saya tidak akan pernah izinkan iblis untuk mengintimidasi saya. Dan membuat saya menyesal kenapa saya ikut Yesus. Saya cuma tahu satu hal. Semua yang Engkau izinkan terjadi itu Tuhan mendatangkan kebaikan. Mungkin karena dulu karakter saya terlalu rusak. Mungkin karena dulu saya terlalu banyak dosa, makanya prosesnya itu lama. Tuhan bersihkan sehari satu-satu, dibersihkan ranting-ranting yang busuk, ranting-ranting yang kering itu dibuang. Dan itu tidak gampang. Cuma kekuatan Tuhan yang memampukan saya bertahan. Apakah saya nggak disertai Tuhan? Saya disertai Tuhan. Apa ketika saya berkekurangan, saya nggak disertai Tuhan? Mungkin orang, keluarga saya yang melihat saya berkata, syukur, siapa suruh ikut Yesus. Tapi saya mengerti, Tuhan sedang mempersiapkan saya. Dan tidak ada pilihan lain selain ikut menjalani proses Tuhan itu. Biarkan orang lain yang nggak tahu berbicara. Biarkan orang-orang yang gak ngerti rencana Tuhan menghina. Biarkan saudara. Yang terpenting engkau mengerti tujuan Tuhan atas hidupmu. Dan itu cukup. Enggak usah peduli dengan kata orang. Enggak usah peduli dengan hinaan orang. Sebab mereka tidak tahu rencana Tuhan atas hidupmu. Tapi pastikan kita tahu rencana Tuhan. Pastikan engkau tahu akhir dari perjalanan iman itu apa. Kita gak butuh pujian manusia. Kalau dipuji jangan terlalu tersanjung. Kalau dihina jangan terlalu jatuh. Jangan terlalu kecewa. Biasa saja. Inilah kehidupan. Jalani bersama Tuhan yang terpenting. Kenapa saya bisa tetap kuat sampai hari ini? Semata-mata hanya karena kekuatan Tuhan. Dengar baik sore ini saudara. Kita semua butuh kekuatan Tuhan. Enggak usah ngajarin Tuhan. Cepat jawab ya Tuhan. Kalau bisa besok, kalau bisa bulan depan. Enggak usah. Waktu engkau duduk nangis di kaki Tuhan dan berkata, beri aku kekuatan untuk menanggung setiap perkaraku. Hati Tuhan luluh. Ketika engkau berkata, Tuhan beri aku memahami apa yang sedang Tuhan mau dari hidupku. Semua proses yang kita jalani di hidup ini ada rencana dan maksud Tuhan. Dan goal dari setiap proses kita. Yang Tuhan mau cuma kita ngerti apa kehendaknya. Itu aja. Waktu engkau ngerti kehendaknya. Maka engkau akan melihat saudara. Bagaimana berkat Tuhan mengalir atas hidupmu. Bagaimana Tuhan akan berperkara. Dan bagaimana kita dipersiapkan. Bagaimana hidup kita bisa berdampak. Engkau tidak akan mungkin pernah bisa berdampak bagi banyak orang. Kalau engkau tidak lebih dulu diproses oleh Tuhan. Semua orang di Alkitab. Yang sudah mengalami kesuksesan. Kisahnya semua pernah mengalami salib terlebih dahulu. Kesengsaraan. Tapi manusia itu seringkali tidak mau. Biarkan daging kita dihancurkan. Supaya kita bisa berkata seperti Rasul Paulus. Segala perkara dapat kutanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tuhanlah sumber kekuatan kita. Bukan soal miskin, bukan soal kaya. Tapi soal kita kuat atau tidak menjalani hidup. Soal berapa kuat kita ini bisa berperang.
Saudara, mari kita sungguh-sungguh menyadari bahwa hidup ini adalah sebuah pertandingan iman. Seperti yang Alkitab katakan. Ya. Di sekeliling kita itu kita melihat ada orang kaya, ada orang miskin. Ya. Ada orang yang sakit, ada orang yang sehat. Itu kehidupan. Tapi semua itu tidak menjadi jaminan mereka itu menjadi pemenang-pemenang kehidupan. Bukan karena kayanya seseorang atau miskinnya seseorang. Tuhan mau saudara, supaya kita ini menjadi orang-orang yang menang sampai pada garis akhir. Saya berdoa, ya, 2 Tawarik pasal 16 ayat yang ke-9 tadi. Kalau kita balik lagi, ya kita baca sama-sama lagi ayat ini. Saya rindu supaya kita semua sungguh-sungguh mengimani ini saudara. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Saudara, jangan sia-siakan waktu hidupmu dengan engkau berjuang dengan kekuatanmu sendiri. Kita nggak punya cukup kekuatan untuk menghadapi hidup ini. Ada saat-saat kita menjadi lemah dan rasanya ingin menyerah. Tapi ketika engkau menaruh harapanmu, ketika engkau taruh sandaranmu hanya kepada Tuhan, Dia Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Bukankah kita semua rindu Tuhan bilang barang siapa menang, dia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Tuhan. Kita lihat hidup ini saudara. Saya ini sedang hidup. Saya mau hidup dan saya berkata tiap hari, mungkin hari ini adalah kesempatan terakhir aku hidup untuk melakukan kehendak Tuhan. Hiduplah seolah-olah kita tuh mau mati besok. Apa yang sudah aku buat bagi Tuhan? Jangan engkau berpikir hidup ini masih terlalu panjang untuk engkau sia-siakan. Berpikirlah bahwa waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang singkat. Dan Tuhan sedang mengejar kita untuk melakukan sesuatu bagi kepentingannya. Tadi pagi saya sampaikan, mari kita mulai belajar hidup bagi kepentingan Tuhan. Berhenti hidup bagi kepentingan kita sendiri, tapi kita berkata, Tuhan kami mau hidup bagi kepentingan-Mu. Apa artinya hidup bagi kepentingan Tuhan? Saya nggak punya uang Bu untuk saya berikan untuk bangun gereja atau apa. No. Engkau bisa hidup bagi kepentingan di tengah keluargamu. Sebagai suami, jadilah suami yang takut akan Tuhan. Yang membawa istri dan anak-anaknya datang kepada Tuhan. Sebaliknya sebagai istri, jadilah penolong yang terbaik bagi rumah tanggamu. Bagi anak-anakmu, bagi suamimu. Lakukan bagian kita sesuai yang sudah Alkitab tulis. Sebagai suami yang kau dituntut oleh Alkitab menjadi imam. Hai suami-suami. Jadilah imam yang benar, kasihilah istrimu. Supaya doamu jangan terhalang. Setidaknya engkau berkata hari ini, Tuhan aku mau melakukan bagianku seperti yang firman Tuhan tulis. Sebagai seorang istri engkau berkata, Tuhan aku juga mau melakukan bagianku seperti yang Alkitab katakan. Itu artinya engkau hidup bagi kepentingan Tuhan. Sebagai anak-anak Alkitab bilang apa? Hai anak-anak, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut usiamu. Katakan Tuhan, aku mau mengambil bagianku. Sebagai anak, aku harus hidup menghormati orang tua. Gak usah yang muluk-muluk hidup bagi kepentingan Tuhan. Saya harus masuk sekolah Alkitab, saya harus, no. Puji Tuhan kalau engkau diberikan berkat yang berlebih, engkau bisa menopang pelayanan pekerjaan Tuhan. Tetapi lakukan tujuan Tuhan secara pribadi atas hidup kita saudara hari ini. Jangan jadi jemaat yang cuma datang hari Minggu duduk diam pulang dan tidak pernah mengalami hidup, perubahan hidup. Sorry saudara, kita sedang hidup di waktu percepatan Tuhan. Ini adalah waktu percepatan Tuhan itu. Saya mau berkata Tuhan, saya nggak mau kedapatan sebagai hamba Tuhan yang tidak melakukan kehendak-Mu. Biar setiap kita hari ini introspeksi diri.
Dan katakan, Tuhan, aku tidak mau jadi jemaat yang kedapatan tidak melakukan kehendak Tuhan. Kenapa, saudara? Karena waktu Yesus datang kembali, di Alkitab berkata, di hari-hari terakhir, Tuhan akan mengumpulkan setiap kita. Dan dia akan berkata, marilah kamu yang melakukan kehendakku. Dia nggak cari pendeta. Dia nggak cari orang yang rajin terlibat pelayanan di gereja. Dia datang berkata, marilah hai kamu yang melakukan kehendakku. Sebab bukan semua orang yang berseru pada Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga. Hanya mereka yang melakukan kehendak Bapa. Minta kekuatan Tuhan, saudara. Minta kekuatan Tuhan supaya kita dimampukan menjalani setiap peran di dalam hidup kita. Sebagai suami, minta kekuatan Tuhan berlutut untuk engkau menjadi suami yang benar. Sebagai istri, minta kekuatan Tuhan supaya kita juga boleh menjadi istri yang benar. Sekalipun pahit, Tuhan, aku mau bayar harga bagi suamiku. Mungkin dia berselingkuh, tapi aku mau menjadi istri yang mau berdoa bagi dia supaya dia bisa diselamatkan. Minta, saudara, yang kita butuhkan hanya kekuatan Tuhan. Supaya kita mampu bertahan sampai pada garis akhir. Karena kitab Wahyu tadi berkata, kita sudah baca di Wahyu pasal yang ke-21 ayat yang ke-7. Ya, ingat, Wahyu 21 ayat yang ke-7 berkata, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan dia akan menjadi anakku. Bukankah itu yang kita rindukan? Kita sedang berjuang di hari-hari ini. Kita semua punya masalah. Semua orang punya masalah. Makanya orang yang konseling kepada saya itu banyak, saudara. Kadang-kadang saya juga bingung. Bu, apa yang harus saya lakukan? Bu, apa yang harus saya lakukan? Saya bilang, cari Tuhan. Cari Tuhan. Cuma dengan mencari Tuhan engkau akan mendapatkan kekuatannya. Engkau cari saya, percuma. Saya cuma mendoakanmu. Tapi waktu engkau cari Tuhan, masuk ke kamarmu, tutup pintu, berlutut kepada Tuhan di situ. Ayo, saudara, rahasianya cuma satu, datang duduk di kaki Tuhan, buka hatimu dan katakan, Tuhan, apa yang kau mau dari hidupku? Berapa banyak saudara yang sudah jadi Kristen dan engkau melakukan hal itu? Sebuah kerinduan di dalam hatimu hanya untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Saya yakin, saudara, kalau kita punya kerinduan seperti itu, maka Alkitab berkata, yang tadi Tuhan sedang menjelajah matanya ke seluruh bumi. Waktu dia dapati engkau sedang berlutut di kamarmu, dia berhenti sejenak dari penjelajahannya. Dan dia turun atas hidupmu, melimpahkan engkau dengan kekuatannya. Dan saudara bisa bayangkan kalau kita mendapatkan kekuatan Tuhan. Itu artinya engkau memperoleh kemenangan yang sesungguhnya di dalam hidupmu. Kenapa? Karena tidak ada satupun keadaan yang bisa membuat kita jauh dari Tuhan. Dalam segala perkara Rasul Paulus bilang, aku dapat menanggung segala perkara itu di dalam Tuhan yang memberikan kekuatannya kepadaku. Biar kita semua mau hidup sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. Biar kita semua mau hidup sungguh-sungguh melekat dengan Tuhan hari-hari ini. Kita tidak bisa lagi pakai kekuatan kita, saudara. Kita cuma butuh kekuatan Tuhan. Sebab dia yang sanggup membawa kita menang. Hari ini saya rindu membawa saudara ketemu secara pribadi dengan Tuhan. Lewat penyembahanmu saya undang para imam musik. Mari datang pada Tuhan secara pribadi. Saya hanya menyampaikan apa yang sudah firman Tuhan suruh sampaikan. Tapi hari ini saudara praktek, cari Tuhan secara pribadi. Datang lewat pujian penyembahan. Berhubungan langsung dengan Tuhan. Supaya engkau mengalami kekuatannya. Supaya engkau mengalami hadiratnya yang akan membawa engkau kepada kemenangan. Bangkit berdiri bersama saudara.